Shalom dan selamat pagi, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Kita mengucap syukur buat kasih dan anugerah Tuhan. Setiap pagi Tuhan memberikan berkat yang baru dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan pada pagi ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan sediakan bagi kami pada pagi hari ini. Kembali kami datang dengan kerinduan untuk mendengarkan firman-Mu, dan jamahlah kami Tuhan, agar hati kami dan pikiran kami terbuka untuk menerima kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tema kita pagi ini adalah belajar beriman. Firman Tuhan diambil dari Yohanes 6 ayat 5-7. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal ini dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan pagi ini kita belajar beriman dari pengalaman murid Yesus yang bernama Filipus. Suatu ketika banyak orang Yahudi berbondong-bondong mengikuti Yesus. Laki-laki ada 5.000 orang. Jika termasuk perempuan dan anak-anak, maka jumlahnya bisa 2 kali lipat. Karena itu Yesus pun bertanya kepada Filipus, "Di manakah kira-kira mereka akan membeli makanan untuk orang sebanyak itu?" Alkitab berkata bahwa hal itu dikatakan oleh Yesus untuk menguji Filipus saja, sebab sebenarnya ia tahu apa yang harus diperbuatnya. Yang hendak diketahui oleh Yesus tentu bukanlah kemampuan berpikir Filipus untuk memecahkan masalah ketiadaan roti bagi 5.000 orang laki-laki, tetapi bagaimana iman Filipus kepada Yesus ketika menghadapi hal seperti itu. Saudaraku, kita tidak tahu mengapa Filipus yang ditanya oleh Yesus, bukan murid-muridnya yang lain. Tetapi ketika ditanya oleh Yesus, Filipus dengan segera menjawab Yesus, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Sebenarnya jawaban Filipus ini cukup bisa dimaklumi, sebab memang saat itu keadaannya benar demikian mengingat jumlah orang sebanyak itu. Mereka tidak punya roti, apalagi saat itu hari sudah malam dan mereka jauh dari kota di mana mereka bisa membeli makanan. Bahkan sekalipun mereka bisa membeli makanan, uang mereka pasti tidak cukup, sebab orang-orang yang mengikuti Yesus sangat banyak jumlahnya. Filipus jelas sangat realistis. Saudaraku, namun yang kurang dari Filipus adalah karena ia tidak memikirkan alternatif lain yang mungkin bisa terjadi. Ia tidak sadar bahwa orang yang bertanya kepadanya adalah Tuhan yang mampu membuat mujizat. Filipus tidak mempertimbangkan kehadiran Yesus. Dia hanya melihat banyak orang yang datang yang perlu diberi makan serta terbatas dana untuk membeli makanan. Apakah Filipus sudah lupa dengan mujizat yang pernah Yesus lakukan sebelumnya? Selama dia mengikut Yesus, ada banyak mujizat yang terjadi, seperti mengubah air menjadi anggur di pesta pernikahan Kana, penyembuhan anak seorang pegawai istana, dan penyembuhan seorang lumpuh di kolam Bethsaida.
Filipus tidak menjadikan itu sebagai pengalaman yang memungkinkan bisa terjadi dalam situasi mereka saat itu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, seringkali kita dihadapkan pada situasi yang sulit di mana kita merasa tidak mampu untuk melakukan apapun. Kita hanya terpaku pada masalah dan tidak menyadari bahwa sesungguhnya Yesus sedang bersama dengan kita. Dia adalah Tuhan yang mampu melakukan segala perkara melebihi akal pikiran kita. Oleh karena itu, kita perlu belajar mengarahkan mata kita kepadanya dan tidak hanya fokus pada masalah yang ada. Percayalah, Dia mampu menolong kita dan Dia tidak akan membiarkan kita terjebak dalam keraguan. Seringkali kita berlaku seperti Filipus. Sekalipun sudah seringkali mengalami mujizat Tuhan, kita masih kurang percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan kita. Mujizatnya masih ada sampai saat ini, asalkan kita percaya penuh dan taat melakukan semua firman-Nya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pesan firman-Mu pada pagi ini. Kami percaya Engkau adalah Tuhan yang sangat baik. Kami boleh mengerti cara Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Roh Kudus, ajarlah kami agar kami tetap memiliki iman percaya penuh kepada Yesus dan taat melakukan firman-Mu ketika kami diperhadapkan pada situasi yang sulit. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.